Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Lestari, BP 1910422031 dari kelas Biologi A. Pada video ini, saya akan membahas tentang praktikum struktur hewan. Saya menggunakan kelas amfibi spesimen Bupo SP. Pada Bupo SP, saya akan menjelaskan 7 sistem yang akan dijelaskan pada video berikutnya. So, jangan lupa saksikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen dari amfibi, yaitu spesiesnya Bupo SP. Sistem integumen ini adalah suatu sistem yang melindungi bagian di dalam suatu jaringan. Jadi pada Bupo SP ini yang pertama itu ada bintil pada kulit. Wah, di sini ditunjukkan oleh yang A ini, bintil ini berada di seluruh permukaan kulitnya. Nah, kemudian yang B adalah membran timpani. Ini adalah alat pendengaran dari kodok tersebut. Yang kemudian adapun yang C itu selaput. Selaput ini berfungsi untuk mempermudahkan kodok bergerak di air. Nah, kemudian yang D adalah nostril. Nostril ini berguna seperti pada kita itu adalah hidung. Nah, kemudian yang E adalah lipatan pada kulit. Pada kulit kodok terdapat banyak lipatan di sekujur kulitnya. Nah, kemudian F adalah bagian mata. Pada mata kodok tersebut ada kelopak mata dan ada juga selaput pelindung matanya. Nah, kemudian yang G ini adalah kelenjar paratoid. Kelenjar paratoid ini dia menghasilkan toksin, dimana sebagai perlindungan diri dia. Kemudian yang H adalah alur hidung pada bagian sini. Nah, kemudian ada juga alur parietal. Yang ini, dia di atas dari alur hidung. Nah, itulah dari sistem integumen pada Bupo SP. Berikut penjelasan dari video sebelumnya. Sistem integumen. Adapun struktur sistem integumen dari Bupo SP yaitu 1. Bintil kulit. Kulit kodok pada umumnya kasar, berbintil-bintil dan kering. Karena itu kodok dapat bertahan lebih lama di tempat yang kering. Kulit kodok biasanya berwarna coklat. Nah, struktur bintilnya inilah yang membedakan antara kodok dengan kata. Kalau kata kulitnya lebih halus dibandingkan dari kodok. Yang kedua, membran timpani, yaitu penerima suara dan yang kemudian diteruskan oleh sebuah saluran ekstasi. Saluran ekstasi inilah yang terhubung dengan rongga mulut dan telinga pada kata. Yang ketiga, selaput kaki belakang. Fungsi dari selaput renang ini yakni untuk membantu kodok berenang sewaktu di dalam air. Yang ketiga yaitu yang keempat, nostril. Nostril terletak di depan dan sedikit ke atas dari mata. Berbentuk seperti pipa U, berukuran kecil tempat masuk keluar air. Yang kelima, lipatan pada kulit. Lipatan pada kulit ini memberikan kodok keleluasaan untuk bergerak dan kulit mengembang saat bernapas. Yang keenam yaitu kelopak mata dan membran niktitan. Membran niktitan yakni suatu selaput atau membran yang mempunyai fungsi untuk melindungi mata kodok sewaktu berada di dalam air. Yang ketujuh adalah kelenjar paratoid. Dapat mengeluarkan sejumlah zat alkaloid susu tergantung pada spesiesnya, yang dikenal secara kolektif sebagai bupotoksin, yang bertindak sebagai neurotoksin untuk mencegah predasi. Kelenjar kulit ini disebut paratoid karena posisinya agak mirip dengan kelenjar parotid mamalia. Yang kedelapan ada alur hidung yang dekat hidung, dan yang kesembilan adalah alur parietal. Dia terletak di atas dari alur hidung. Selanjutnya adalah sistem muscle pada Bupo SP. Nah, yang A
A merupakan linea alba. Yang B merupakan rectus abdominis. Yang C yaitu adductor magnus. Nah, kemudian yang D adalah gracilis major. Yang E sistemnya gastrocnemius. Nah, itulah 5 struktur sistem muscle yang ada pada buku SP. Berikut penjelasan dari video sebelumnya. Sistem muskularis adalah sistem muskular atau perototan adalah sistem jaringan yang disebut otot pada tubuh yang memungkinkan kita bergerak. Nah, jadi otot inilah yang bekerja secara aktif menggerakkan tubuh kita. Pada bupo SP, strukturnya terdapat yaitu 1. Linea alba. Linea alba sebagai penghubung pada otot perut. Daerah tipis ini tidak ada syaraf dan pembuluh darah. Yang kedua, rectus abdominis. Dikenal sebagai otot perut. Adalah otot berpasangan yang berjalan secara vertikal di setiap sisi dinding arteriol perut. Fungsinya membantu pernapasan dan memainkan peran penting dalam pernapasan saat menghembuskan napas dengan paksa. Ketiga, adductor magnus adalah otot segitiga besar terletak di sisi medial paha, berfungsi untuk memudahkan ketika kaki dipindahkan dari posisi menyebar lebar ke posisi kaki sejajar satu sama lain. Yang keempat yaitu gracilis major, merupakan otot besar yang meliputi sebagian magnus adductor. Ini berasal pada pubis, termasuk pada tibiofibula dan bertindak untuk memperpanjang paha dan betis yang fleksibel. Yang kelima yaitu gastrocnemius. Bersama dengan otot soleus, gastrocnemius membentuk setengah dari otot betis. Fungsinya adalah meregangkan kaki pada sendi pergelangan kaki dan meregangkan kaki pada sendi lutut. Oke, yang ketiga adalah sistem respirasi pada buku SP. Kami menemukan 6 struktur respirasinya, yaitu yang pertama A adalah mulut. Nah, kemudian yang B adalah paru-paru sebelah kiri, yang C paru-paru sebelah kanan, dan yang D adalah pulmonary artery. Kemudian yang E adalah trakea. Yang F adalah esophagus. Esophagus ini merupakan muara yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru. Berikut penjelasan dari video sebelumnya. Sistem respirasi. Respirasi adalah suatu proses pengambilan oksigen yang dibutuhkan untuk memecah senyawa-senyawa organik menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Nah, pada amfibi, yang khas itu adalah sistem respirasinya, di mana amfibi itu dapat bernapas menggunakan kulit ataupun paru-paru. Yang pertama, struktur sistem respirasi dari bupo SP yaitu kulit. Alat pernapasan utama hewan amfibi satu ini adalah kulit. Permukaan kulit kodok selalu lembab karena terdapat kelenjar mukus pada bagian permukaan tubuhnya. Kulit kodok selalu lembab karena kulit kodok merupakan hasil modifikasi dari insang yang digunakan selama ia masih jadi berudu. Pada kulit kodok juga terdapat pembuluh darah sehingga udara yang masuk bisa langsung diproses dan dimanfaatkan oleh pembuluh darah. Kedua yaitu oris atau mulut. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler. Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi untuk masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Yang ketiga adalah pulmonum atau paru-paru. Berwarna merah muda, sepasang di kiri kanan jantung. Pulmon berfungsi sebagai alat pernapasan, yaitu sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat yaitu pulmonary artery. Fungsinya membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kelima, trakea atau kerongkongan, yaitu jalan masuknya udara menuju paru-paru. Yang keenam, esophagus, yaitu muara penghubung trakea dengan paru-paru.
Kemudian sistem berikutnya yaitu sistem digestifum atau sistem pencernaan pada bupo SP. Yang pertama yaitu yang A adalah mulut, yang B kerongkongan, yang C hati, yang D adalah empedu, yang E adalah pankreas. Dia terletak di balik hati, strukturnya seperti memanjang kayak gitu. Nah, kemudian yang F adalah lambung, terlihat sangat jelas. Kemudian yang G adalah ususnya memanjang dari atas sini hingga ke bawah sini. Nah, G, I, dan H ini merupakan struktur usus. Kenapa mereka tetap satu struktur? Karena pada kodok strukturnya ini belum berkembang struktur ususnya, maka usus halus, usus 12 jari dan usus besar itu menyatu menjadi satu. Nah, yang terakhir yang J yaitu kloaka. Berikut penjelasan dari video sebelumnya. Sistem digestifum merupakan sistem organ dalam yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Nah, sistem digestifum dari bupo SP ini berawal dari oris, berakhir di kloaka. Yang pertama strukturnya yaitu capum oris atau mulut. Terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan yaitu saluran pendek. Esofagus menghasilkan sekresi alkalis dan membantu makanan untuk masuk ke lambung. Ketiga, hepar. Hepar pada amfibi berwarna coklat, terdiri dari lobus dexter dan lobus sinister. Hati berfungsi untuk menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuh bersama makanan. Ia juga berfungsi sebagai tempat perombakan sel darah merah yang telah tua. Yang keempat yaitu empedu. Empedu terletak di bagian tengah antara hepar dengan jantung dan berwarna hijau, yang berfungsi untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam sistem pencernaan kodok. Yang kelima adalah pankreas. Pankreas berfungsi memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Yang keenam adalah lambung. Lambung berwarna putih, panjang, sebelah sisi kiri dan melengkung ke sebelah kanan. Bila terisi makanan akan melebar. Dinding lambung pada kodok meremas-remas makanan sampai hancur dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh lambung. Yang ketujuh adalah usus. Struktur usus pada kodok belum berkembang sempurna. Maka, usus halus, usus 12 jari, dan usus besar menyatu menjadi satu. Yang kedelapan adalah kloaka. Kloaka adalah muara saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan urin. Baiklah, selanjutnya ada sistem sirkulasi pada bupo SP. Yang pertama yaitu bagian jantung. Jantung ini terdiri dari 3 bagian lagi. Yang pertama A, ventricle. Yang B dan C ini adalah atrium, di mana bupo SP ini memiliki 2 atrium. Yang D adalah paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, yang E adalah arteri pulmonari. Berikut penjelasan dari video sebelumnya. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh, bagian dari homeostasis. Strukturnya ada yang pertama, 1. Jantung. Terdiri dari atrium dan ventricle. Jantung pada amfibi berwarna merah dalam kantong jaringan atau perikardium yang berisi dengan zat cairan limfe. Jantung berfungsi sebagai alat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, paru-paru. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut pernapasan eksternal atau bernapas. Yang ketiga, arteri pulmonari. Arteri pulmonari adalah saluran darah yang menyebarkan darah deoksigenasi ke paru-paru.
Sistem selanjutnya adalah sistem skeletal. Pada buku SP ada 10 struktur sistem skeletal yang saya temukan. Yang pertama yaitu A adalah tulang belakang. Tulang inilah yang membedakan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, yang kemudian yang B adalah tulang belikat. Nah, yang kemudian C ini adalah tulang paha atas. Kemudian yang D adalah tulang mata kaki. Kemudian yang E ini adalah tulang ekor. Kemudian yang F adalah tulang pangkal paha. Habis itu ada juga yang G, yaitu ruas-ruas jari. Kemudian H ini adalah ruang rahang bawah, dapat dilihat seperti ini dia penampakannya. Habis itu yang I adalah tengkoraknya. Nah, yang terakhir adalah J ini adalah prosesus tulang belakang, seperti ruas-ruas. Berikut penjelasan dari video sebelumnya. Sistem skeletal atau yang bisa disebut dengan sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Nah, dapat dilihat bentukan sistem rangka dari buku SP seperti gambar ini. Nah, fungsinya pada umumnya itu semua rangka itu sama fungsinya, yaitu sebagai tempat melekatnya otot sehingga dapat terjadinya gerakan. Nah, pada buku SP saya menemukan strukturnya yaitu 1. Tulang belakang, 2. Tulang belikat, kemudian 3. Tulang paha atas, yang keempat tulang mata kaki, tulang ekor, tulang pangkal paha, tulang ruas jari, tulang rahang bawah, tengkorak, dan prosesus tulang belakang. Kemudian yang terakhir adalah sistem saraf. Nah, pada buku SP saya menemukan 5 sistem sarafnya. Yang A, B, C ini merupakan satu kesatuan otak, di mana yang A terletak di sini adalah otak besar. Kemudian di bawah otak besar terdapat otak kecil. Kemudian yang C adalah otak tengah. Sebenarnya ini terlihat, namun karena rangkanya yang terlalu keras, maka saya tidak bisa membedahnya. Nah, kemudian yang D ini adalah sumsum penghubungnya. Yang E adalah pusat penglihatan yang menghubungkan mata dengan saraf. Berikut penjelasan dari video tadi. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Sistem saraf pada amfibi, yaitu kodok, terdiri dari 1. Otot besar atau cerebrum. Cerebrum pada amfibi terdiri atas sepasang hemispherium cerebri. Pada cerebrum memungkinkan terjadinya aktivitas-aktivitas yang kompleks, misalnya pembiakan dan macam-macam gerak. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Cerebellum pada amfibi mereduksi karena aktivitas otot relatif berkurang. Yang ketiga yaitu otot tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis. Talamus amfibi terletak di bagian dorsal otak dan merupakan jembatan antara cerebrum dan mesencephalon. Yang keempat adalah sumsum penghubung. Sumsum penghubung berfungsi menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju otak. Yang kelima adalah pusat penglihatan, yaitu penghubung antara mata dengan syaraf. Baiklah,
Itu tadi video mengenai sistem pada buku SP. Semoga video tadi dapat memberikan manfaat dan juga ilmu pengetahuan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu struktur hewan, khususnya Pak M, yang telah memberikan ilmu kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan video praktikum ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.